Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Podcast UGM masih belum surut isunya itu. Karena memang ini adalah blunder besar dari Universitas UGM, khususnya dari rektoratnya itu. Nah, sampai saat ini saya belum melihat ada akademisi yang membela gesturnya UGM tersebut. Kalau ada, tolong tuliskan di komentar supaya kita bisa melihat begitu siapa yang membela dari sudut pandang akademik. Nah, sekarang kita akan melihat seorang pengamat politik dari Universitas Nasional, yaitu Pak Slamet Ginting ya. Ini di sini ada 3 pihak sebetulnya, yaitu pihaknya Roy Suryo, kemudian dari siapa itu Pak Jokowi ya, dari kuasa hukumnya Pak Jokowi, kemudian Pak Slamet sendiri. Yang mana panjang sekali ini talk show-nya. Saya akan membatasi pada pernyataan Pak Slamet Ginting saja supaya berbobot begitu. Karena perdebatan 2 orang ini ya, Pak Roy Suryo dengan pihak dari kuasa hukumnya Jokowi ini muter aja di situ-situ terus begitu. Malah nilai akademiknya saya lihat tidak terlalu kuat ya. Ya karena pihak dari kuasa hukumnya Pak Jokowi ini berbicaranya tidak akademis sekali. Nah, kita akan melihat ini. Ini unik sudut pandangnya karena sudut pandang dari ilmu politik dan komunikasi politik yang mana akan sangat berbeda dari sudut pandang sebelumnya. Bagaimana uniknya kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Kita saksikan nih. Sebentar. Soal transparansi membuat gaduh di masyarakat karena tidak ada yang pernah benar-benar melihat fisik ijazah milik Jokowi. Pak Slamet, silakan. Ya, memang pernyataan sepihak tanpa bukti dokumentatif tidak cukup untuk menjawab keraguan-raguan publik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dalam konteks politik kepercayaan publik adalah kunci. Nah ini satu dulu, bahwa dikatakan tidak pernah ada yang melihat ijazahnya Jokowi ya. Dalam hal publik ini ya, mungkin Pak Jokowinya sendiri kalau asli itu yang melihat, kemudian yang menandatanganinya yang melihat. Siapa lagi tuh? Udah 2 itu aja mungkin ya, sama yang nyetaknya mungkin itu yang melihat. Yang lainnya tidak ada. Kesininya nanti legalisir, fotokopian begitu ya. Dan ini yang penting ya, bahwa dilihat dari segi ilmu politik, ada atau tidaknya ijazah asli ini menjadi tidak relevan. Kita akan saksikan ya. Itu kunci. Kemudian jika transparansi tidak dijaga dengan baik, justru akan memperkuat ada dugaan teori konspirasi politik dalam kasus dugaan ijazah palsu ini. Dan itu otomatis akan menurunkan legitimasi. Legitimasi siapa? Legitimasi pemerintah, legitimasi aparat penegak hukum, dan juga legitimasi perguruan tingginya. Yang kedua, sebentar. Nah, itu yang pertama tadi ya. Ini menurunkan legitimasi dalam pengertian ini sudah tidak memiliki kapasitas lagi di mata publik. Siapa di antaranya? Yaitu penegak hukum, kemudian UGM-nya sendiri. Ini sudah mencoreng muka sendiri begitu. Yang mana dari segi komunikasi politik ini amat sangat buruk sekali. Yang mana pada akhirnya ya begini. Apakah Pak Jokowi ini memiliki ijazah asli atau tidak? Coba sudut pandangnya bukan dari situ tuh. Itu sudah selesai, itu dibahas oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ya, RRT itu. Yang dibahas di sini begini, apakah UGM ini saat omon-omon di podcast mengatakan bahwa Jokowi itu memang lulus dari UGM, apakah itu merupakan gestur yang baik atau tidak? Nah, tadi dijawab dari poin yang pertama itu. Ini malah mencoreng muka sendiri, menjadikan UGM apa? Tidak memiliki legitimasi di hadapan masyarakat. Karena dalam politik, sudut pandang masyarakat itu kuncinya di situ. Makanya ada yang namanya pencitraan dan lain sebagainya. Karena kebenaran sudah tidak menjadi penting lagi di dalam politik loh ya. Yang mana
Saya tidak mengatakan ini benar, ini buruk sekali begitu. Seharusnya tidak seperti itu. Cuman dalam ilmu politik demikian adanya, sebagaimana dikatakan oleh Pak Slamet Ginting ini. Ini bisa dimainkan menjadi alat politik bagi musuh politik mantan Presiden Jokowi. Ya artinya begini, bisa digunakan untuk mendelegitimasi Jokowi. Ya. Kemudian juga turunan-turunannya termasuk anaknya program-program Presiden Jokowi yang lalu. Karena itu ini bisa melemahkan kekuatan mantan Presiden Jokowi. Implikasinya adalah dalam politik ya, persepsi itu menjadi lebih penting daripada fakta. Jadi dalam politik persepsi bisa lebih penting daripada fakta, meskipun ijazah itu nantinya mungkin asli misalnya. Oke, sebentar ya, sebelum masuk ke situ, ini nanti saya menurutkan sedikit. Jadi persepsi lebih penting daripada fakta. Ingat ya, ini perspektif politik. Ya karena di dalam politik begitu adanya. Fakta ini tidak penting begitu. Yang penting ini opini publik. Yang mana mau saya katakan bahwa kalau di dalam kita nih ya, di dalam ilmu saya katakanlah di dalam ilmu kalam begitu ya, di dalam teologi, yang paling penting itu fakta. Ya, opini publik bodoh amat begitu. Itu tidak menjadi sesuatu yang dimasukkan ke dalam pertimbangan. Cuma di dalam politik lain, dan ini memang sudut pandangnya dari situ. Ya, yang mana kalau misalkan kalaupun memang asli begitu ijazahnya Jokowi, ini kebodohan yang sudah dilakukan oleh kepolisian, yang sudah dilakukan oleh UGM, kemudian sudah dilakukan oleh Jokowi. Ini kebodohan semua pada akhirnya. Dari segi politik loh ya. Saya tidak mengatakan itu setuju. Jadi harus kita bedakan antara ini sudut pandang demikian, kemudian apakah kita ini menyetujui atau tidak. Kalau bagi saya begitu, sebagai orang yang sangat menikmati ilmu kalam, yang paling penting itu kebenaran begitu ya. Tapi kalau dalam segi politik urusannya lain lagi. Jadi kerusakan opini politik, opini publik itu sudah terlanjur terjadi. Kenapa Pak Slamet? Persepsi lebih penting dari fakta? Iya. Di politik. Dalam politik bisa seperti itu. Karena itu tadi, karena persoalan transparansinya tidak dibuka sebesar-besarnya. Ini kan membuat keraguan-raguan. Karena itu menurut saya UGM sebagai institusi yang mempunyai harkat dan martabat tinggi, dihormati, dia tidak boleh menurunkan reputasinya. Podcast seperti itu tidak cukup? Tidak cukup. Jadi jika UGM dianggap dalam tanda petik melindungi mantan Presiden Jokowi, maka ini bisa mencoreng kredibilitas dia sebagai perguruan tinggi dan otonomi kampusnya. Nah, dampak jangka panjangnya bagi UGM menurut saya menurunkan kepercayaan publik terhadap UGM dan selain itu juga dalam proses verifikasi. Verifikasi apa? Verifikasi akademik, verifikasi di lembaga KPU, verifikasi di tingkat Mahkamah Konstitusi. Jadi independensi universitas itu harus dijaga menurut saya. Karena itu dampak itu tidak terjaga, jika asli atau tidaknya kira-kira begini. Jika asli, maka secara hukum dan konstitusi Jokowi tetap dianggap sebagai presiden yang menggunakan ijazah asli jika asli ya. Nah, tapi keraguan-raguan publik terhadap Jokowi ini sudah menimbulkan luka politik yang begitu dalam. Nah, ini itu tidak bisa dikembalikan. Ada tudingan bahwa ada kebenaran yang sedang ditutup-tutupi. Karena itu harus dibuka betul-betul. Bisa bisa tetap dipakai sebagai amunisi politik bagi lawan-lawan politik Jokowi, terutama pihak oposisi, untuk menyerang Jokowi jika asli. Nah, tapi jika palsu, itu adalah komunikasi politik yang amat sangat jelek ya. Kita bisa melihat di sini, kalau asli maka demikian dan demikian. Jadi dilihat dari sudut pandang politik, meskipun asli, ini damage-nya sudah terjadi. Ketidakpercayaan masyarakat. Kita sudah akan melihat kalau asli, lah terus kenapa Jokowi ini menutup-nutup ijazahnya kok tidak dibukakan begitu dengan cara yang simpel. Akhirnya kan kita nanti akan melihat kepada
mental state-nya Jokowi begitu. Ini akan dipertanyakan. Makanya tadi secara politik ini terlepas dari asli atau tidaknya ijazah Pak Jokowi, ini jelek. Ya, yang mana tadi kita akan melihat suatu insight juga sebetulnya dari perkataannya Pak Slamet Ginting ini. Betapa sulit kita itu tatkala melihat satu politisi itu bisa memiliki integritas dengan kebenaran, dengan kenyataan. Itu akan sangat sulit. Makanya kita tidak heran apabila melihat misalkan politisi yang jujur, karena yang jujur itu yang berkata sesuai dengan kenyataan, bukan untuk membentuk opini publik atau bukan untuk mengambil simpati publik. Itu akan sangat mudah sekali dikeluarkan dari dari sistem politik begitu. Ya, kita beberapa kali menyaksikan hal itu. Orang yang memang bisa memoles dirinya dengan citra yang baik, yang bisa mengambil hati masyarakat terlepas dari benar atau salah, maka dialah yang menang di dalam politik. Dan ini ya memerlukan kedewasaan para peserta politik, terutama masyarakat, supaya kita ini memiliki politikus-politikus yang memiliki integritas di dalam berpolitik. Dan ini akan sangat sulit begitu ya. Jadi melihat ini asik sekali ya. Point of view ini sangat asik sekali. Kemudian kalau misalkan tidak asli ijazahnya bagaimana? Kita lanjutkan. Ini hipotesis ya. Saya bukan menyatakan palsu, tapi secara hipotesis jika palsu dampaknya akan sangat besar bagi Jokowi dan keluarga, termasuk bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena Jokowi dianggap menjadi presiden yang tidak sah sejak awal. Kenapa? Ya karena sejak menjadi wali kota Solo, tapi kan gubernur untuk jadi Jakarta, wali kota, gubernur kan cukup SMA sebenarnya. Nah itu dia tadinya. Makanya, bahkan presiden pun cukup SMA sebenarnya. Betul. Legitimasi hukum dari kebijakan yang menurut undang-undang dan keputusan dibuat selama 2 periode Jokowi juga bisa dipertanyakan. Nah ini juga potensi. Jadi kebijakan dibuat sekelas anak SMA maksudnya. Iya, potensi instabilitas politiknya juga akan besar karena ini peristiwa. Sebentar, nah untuk hipotesis yang ini memang tidak bisa ya. Kalau tadi memang benar bahwa undang-undangnya itu mengatakan minimal SMA itu sudah bisa jadi presiden. Jadi apakah ini akan otomatis menjadikan legitimasi Jokowi sebagai presiden yang lalu itu turun secara hukum? Bisa iya, bisa tidak begitu. Bisa iya dalam pengertian berarti proses pengajuan sebagai kepala negara ini cacat dari awal. Maka apabila di situ cacat, kesananya cacat semua. Begitu. Padahal kalau misalkan begitu ya, Pak Jokowi memang tidak memiliki ijazah S1 ini atau sarjana muda itu yang diributkan ya. Tidak memiliki ijazah S1 ini kemudian mendaftar sebagai presiden atau wali kota sebelumnya itu dengan ijazah SMA-nya, itu sudah legit begitu. Sudah sesuai dengan ketentuan yang mana kesananya kan tidak ada masalah. Tetapi apabila ini memang minimalnya SMA, tetapi yang didaftarkannya itu ijazah palsu, maka dari awal ini masuk ke dalam kancah perpolitikan dengan cara yang tidak benar begitu. Sudah menipu sedari awalnya. Makanya tadi katakan bisa iya bisa tidak. Bisa iya karena memang kalau kita melihat dari proses awal yang mana tidak seharusnya memakai ijazah palsu kemudian malah memakai ijazah palsu, maka iya legitimasi Jokowi sebagai presiden yang lalu itu bisa gugur. Apabila memang tidak dilihat itu ya kan minimal SMA-nya sudah ada, ya berarti tidak bisa begitu. Ini nanti kalau hipotesanya yang terjadi demikian, ini akan sangat panjang lagi perkaranya. Jadi urusan ijazah ini mungkin sampai 3-4 tahun ke depan itu nggak bakalan selesai. Karena implikasinya besar begitu ya. Besar, baik asli atau tidak asli. Ini akan sangat besar sekali. Terutama kepada kita sebagai bangsa Indonesia ya. Sehari-hari ngomonginnya ini terus begitu. Besar yang itu juga terjadi di sejumlah negara. Tuntutannya harus mengembalikan apa yang sudah diterimanya. Itu besar. Jadinya menurut saya lebih ke kredibilitas bangsa ya, Mas Slamet ya. Betul. Jadi ini sebenarnya bukan soal administrasi belaka, tapi soal kepercayaan publik dalam kasus ini.
dalam kasus ijazah, bukan soal administratif. Ini asli atau tidak asli secara politik. Kira-kira persepsinya seperti itu. Iya, jadi karena beliau pengamat politik ya. Ini bukan sekedar dokumen. Nah, itu tadi sebelumnya ada perbincangan antara Roy Suryo dengan pihak kuasa hukum dari Pak Jokowi, cuman ya saya loncat saja langsung kepada pernyataan Pak Ginting lagi ya. Jadi intinya tadi di situ, karena beliau ini adalah pengamat politik, maka yang dilihat itu dari segi politik. Hipotesanya demikian, baik asli ataupun palsu begitu. Pada akhirnya akan memiliki konsekuensi politis yang tidak bisa dilepaskan. Akademik, tapi juga adalah. Tapi itu milik publik atau milik private sih? Oh, private dong. Publik. Private jasa dia belajar udah itu private dong. Ini simbol dari legitimasi, kompetensi dan moralitas pemimpin. Nah, ini ketika simbol itu dipertanyakan, maka persepsi publik terhadap institusi politik. Sebentar ya. Nah, itu langsung teriak kan. Kuasa hukumnya Jokowi, yang nama juga kuasa hukum membela Jokowi begitu. Nah, ini kan permasalahannya itu yang harus diselesaikan sebetulnya, yang mana kemarin Pak Profesor Mudzakkir ini sudah menyebutkan itu bukan urusan private dan itu sudah selesai, bukan urusan publik begitu. Private ya, bukan private dalam pengertian itu bisa diakses oleh publik seharusnya, dan seharusnya memang dibuka, accessible bagi publik. Itu sudah final, sudah selesai. Jadi kuasa hukum mau membela apapun ya kenyataannya pembelaannya salah. Bisa ikut terpengaruh. Makanya menurut saya Rektor UGM yang menyatakan ijazah ini asli tapi tanpa bukti dokumentatif bisa dianggap menjaga simbol tapi bukan menjelaskan substansi. Karena itu menurut saya kesimpulan dari menjaga kasus simbol tapi tidak dia menjaga simbol tapi bukan menjelaskan substansi. Ya, jadi isu ini bukan hanya soal benar atau salah, tapi ini adalah soal pertarungan makna dan simbol di ruang publik. Nah, itu yang bisa ditarik. Kemudian sebentar, nah itu menarik juga. Ini adalah pertarungan simbol di ruang publik dan UGM tidak masuk kepada substansinya begitu. Oke, kalau simbol UGM seharusnya jangan masuk. Sudah, ini biarkan menjadi pertarungan antara pihaknya Pak Jokowi, dalam hal ini adalah kuasa hukumnya, dengan pihak penggugat. Kalau kita mau melihat ini sebagai kejadian politik kan begitu. Karena ada juga kan isu-isu bahwa RRT ini di belakangnya ada politisi yang bermain. Ya, dari segi politik itu tidak bisa dipisahkan memang. Bukan berarti itu memang benar-benar terjadi begitu. Nanti kalau tidak salah dalam talk show ya, dalam talk show ini Pak Roy Suryo itu menampik itu, kami tidak ada muatan politis. Yang mana kalau saya ya sedikit percayalah dengan apa yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo, ini tidak ada muatan politis begitu. Dari segi hal itu, cuman dari segi ilmu politik itu tidak bisa dipisahkan. Yang mana pada akhirnya apabila ini adalah perdebatan simbolik atau perdebatan simbol di tengah-tengah masyarakat secara politis, seharusnya UGM jangan masuk dengan cara yang sama. Kalau mau masuk UGM ini, karena UGM ini adalah sebuah institusi pendidikan, seharusnya masuk kepada hal yang lebih substansial. Di mana substansinya itu? Substansinya itu di dalam ijazah pembolehan mengajar, pembolehan menyebarkan ilmu yang sudah didapat dari UGM oleh Pak Jokowi, kalau memang itu memang ada begitu, baik secara administratif atau secara filosofis, sebagaimana dikatakan kemarin oleh Profesor Mudzakkir. Kalau mau tuh apa itu namanya bukan dekan ya, dewan rektorat itu bikin dong ujian baru begitu untuk Pak Jokowi. Secara substansial harusnya begitu, bukan hanya secara simbolis. Ini bagus juga. Cuman kalau kita melihat dari beberapa segi itu, kita harus pintar-pintar untuk berpindah perspektif gitu ya, dan kita konsisten di dalam perspektif itu. Kita sedang menghadapi yang namanya era post-truth. Nah, ini menarik. Disinilah yang kemudian siapa yang benar, siapa yang salah menjadi misteri di dalam kasus dan tidak penting ini. Baik, Pak Slamet. Sebentar, tadi ini post-truth ini dia akan terus-menerus diulang ya. Yang mana dari apa yang saya tangkap yang dimaksud oleh Pak Slamet Ginting dari era post-truth itu, yaitu masyarakat, karena sedang membicarakan masyarakat dan politik. Masyarakat itu sudah tidak peduli benar dan salahnya begitu. Ya, yang dipedulikan itu apa? Cara komunikasinya justru. Bagaimana
menarik hati masyarakat. Itu yang pentingnya pada saat ini. Yang mana kalau untuk saya pribadi ini menyedihkan karena menunjukkan manusia itu sudah tidak memiliki daya analisa untuk sampai kepada benar. Dan apabila sudah tidak memiliki daya analisa untuk sampai kepada perkara yang benar, ya tinggal ditunggulah kehancuran manusia itu sendiri begitu. Jadi era post-truth ini kalau dari segi ilmu politik itu tidak dipandang benar dan salah. Itu nanti masuknya ke dalam ranah filsafat, atau kalau kita mau lebih khusus ke dalam ranah teologi. Secara teologi post-truth ini tidak bisa dipakai. Tidak boleh begitu ya. Haram. Haram. Cuman ya memang ini kita sedang berbicara di situ dalam komunikasi politik. Kalau misalkan kita ini membaca bahwa memang keadaan di dalam satu bangsa atau di dalam satu kelompok masyarakat, citizenship yang populer adalah post-truth itu, maka cara berlaku pun harus demikian begitu dari sudut pandang politik. Sekali lagi, menurut Anda yang dilakukan UGM dengan podcast itu mengklarifikasi semua informasi viral dan narasi-narasi dari Roy Suryo itu membela mati-matian atau ya tadi pertanyaan saya sama apa Bung Budi? Ya, saya tidak ingin mengatakan pembelaan atau tidak, tapi pertarungan komunikasi politik di dalam era post-truth ini harus kita pahami betul-betul. Mengapa? Karena emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh daripada fakta objektif. Itu dia. Contoh gitu. Kedua kubu ya saling mempengaruhi, merasa bahwa itu benar. Maka analisisnya terlepas dari bukti, maka masyarakat yang sudah tidak percaya akan keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi tetap terus meragukan walaupun itu mungkin nantinya betul-betul asli. Nah, kemudian fakta di dalam era post-truth ini bisa dikalahkan oleh narasi dan juga opini yang dibangun terus-menerus di media sosial, termasuk di media massa. Nah, itulah kenapa ada tremul-tremul itu ya, buzzer rap. Memang demikian adanya, dan kita jangan mau loh masuk ke dalam era post-truth itu, jangan mau sebagai orang yang berpikir ya, bukan sebagai suatu kelompok politik begitu. Sebagai orang yang berpikir jangan mau. Saya ini menegaskan ini jangan mau, karena tatkala kita sudah masuk ke situ era post-truth dan kita menjadi bagian dari post-truth itu, maka kita ini sudah keluar dari keadaan kita sebagai manusia yang berpikir begitu. Ini tidak boleh, terutama bagi muslimin tidak boleh. Makanya pemerintah atau perguruan tinggi seperti UGM bisa kehilangan legitimasi dalam kasus dugaan ijazah palsu ini jika gagal mengelola persepsi ini secara transparan. Karena itu klarifikasi rasional yang tidak cukup, klarifikasi rasional tidak cukup, tapi butuh strategi komunikasi publik yang efektif untuk mengembalikan kepercayaan. Jadi menurut saya apa yang dilakukan UGM kemarin itu strategi komunikasinya belum mencerminkan apa yang diharapkan oleh publik. Maka di sini kalau secara analisis politik selalu muncul teori konspirasi politik. Jadi konspirasi ini seringkali muncul di masyarakat ketika ada ketimpangan informasi. Jadi ada krisis kepercayaan dan ketertutupan institusi. UGM dianggap melakukan ketertutupan informasi. Maka dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi ini itu ada kecurigaan terhadap elitnya elit perguruan tinggi dan juga elit di dalam pemerintahan yang dulu masih bagian dari pemerintahan mantan Presiden Jokowi. Itu kan tudingan publik, sehingga dianggap ada konspirasi, dan ini harus bisa dibuktikan karena teori konspirasi ini menjadi alat politik untuk membangun kalangan oposisi untuk menjatuhkan pihak-pihak yang sedang berkuasa, termasuk juga penguasa UGM seperti itu. Dari ijazah kemudian sebentar ya. Nah, ini sepertinya sudah di sini reaksi videonya ya. Yang mau saya katakan dulu begini, bahwa apakah tidak ada begitu di UGM ini
ilmu politik yang bisa ditanya dulu oleh rektor begitu, kira-kiranya begini. Ambil misalkan ya ada profesornya, guru besar politiknya ambil. Kalau saya nih di dalam permasalahan ini bereaksi dengan cara seperti ini, apa yang akan terjadi begitu? Apa nggak ditanyakan dulu? Kalau ditanyakan dulu, nanti kelazimannya, konsekuensi dari apa yang akan dikatakan oleh UGM ini harusnya sudah terbaca sedari awal, bahwa ini akan menjadikan keraguan bagi publik. Kemudian ini akan menjadikan orang-orang lebih berspekulasi, loh kenapa ada apa antara UGM dengan pemerintah? Apakah kita mau sebagai UGM begitu ya menjadikan reputasi UGM yang sangat baik itu di dalam perjudian? Itu kan seharusnya dibaca tuh dari ilmu politik, karena ilmu politik itu ada ilmunya, kesananya analisanya nanti akan bisa dibaca. Yang mana tatkala sudah keluar jadi malu semua dari UGM itu pada akhirnya gara-gara satu orang ini ya bu rektornya, ditambah lagi sama kroncok-kroncoknya itu wakil rektor sama dekan fakultas kehutanan sama si hostnya yang nggak becus itu. Ya ini kan menjadi bulan-bulanan pada akhirnya, yang mana tadi saya katakan mana akademisi yang membela begitu rektor selain dari luar UGM begitu ya. Entahlah mungkin ada atau tidak. Cuman kalau ada sekali lagi tolong tuliskan di kolom komentar. Dan sekali lagi, sekarang begini posisi kita begitu ya. Ini termasuk kepada yang subscribe channel saya. Kita jangan ikut-ikutan menjadi manusia era post truth itu, jangan ikut-ikutan. Kita ini adalah orang yang stick to the truth. Ya, melihat sesuatu itu harus dari kenyataan. Jadi dalam pengertian begini, apabila memang kenyataannya kan sudah ada. Apabila kenyataannya sudah nampak kepada kita bahwa memang ijazahnya Pak Jokowi itu asli begitu, selesai berarti asli. Udah kalau kita selesai di situ. Kalau asli sudah asli. Cuman nanti akan ada perbincangan selanjutnya. Yang tadi dikatakan akan ada perbincangan selanjutnya. Kenapa Pak Jokowi itu kalau memang memiliki ijazah yang asli, kok kenapa gestur politiknya seperti itu? Kok kenapa tega memenjarakan orang, bikin orang ribet, kemudian satu bangsa Indonesia jadi tidak bisa berbicara dalam tema-tema yang konstruktif, dalam tema-tema yang produktif. Kok begini Pak Jokowi itu? Nah, itu nanti pertanyaannya ke sana. Yang mana kita juga akan mencari apa truth behind it, apa kebenaran di balik gestur Pak Jokowi yang sangat tidak manusiawi itu. Ya, itu harus kita kejar juga sebetulnya. Ya, kalau memang asli. Kalau palsu, selesai berarti ya udah dibohongin 10 tahun itu. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin mengikuti pengajian-pengajian, silahkan cek di playlist saya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.